Banyak sekali kegunaan dari surat Anas ini. Nah, bisa juga misalkan sekarang kita sedang dengki sama orang ya. Itu kan kalau kita punya perasaan dengki itu kan dadakan sesek, nggak enak sekali. Nah, kita bisa minta kepada Allah supaya dihindarkan dari setan-setan dalam diri kita. Jadi banyak sekali kegunaan daripada surat Anas itu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi keutamaannya, mungkin saya akan lebih tanya lagi, lebih spesifik lagi keutamaan dari surat Anas. Dan pemirsa, saya ingatkan buat Anda yang ingin langsung datang ke Terapi Kolbu, Anda bisa mencatat nomor telepon dan juga alamatnya, yaitu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24. Nomor teleponnya di 0218582029 atau di 0218500413 atau di 0217058031. Jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi baru dan pengalaman seru seputar dunia otomotif. Extra Magazine Real Asia. Jak TV, My TV, My TV. Balik lagi di acara Medika Natura Malam dan masih bersama Ustadz Sony Sutrisna di sini. Bagi Anda ingin live interaktif bersama kami, masih membuka line telepon kami di 0215151111. Dan bagi Anda yang ingin langsung datang ke Terapi Kolbu, saya ingatkan kembali untuk mencatat nomor telepon dan juga alamatnya, yaitu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya di 0218582029 atau di 0218500413 atau di 0217058031. Balik. Lanjut lagi nih Ustadz, mungkin keutamaan yang lebih sangat lebih spesifik lagi, keutamaan dari surat Anas itu seperti apa? Ya, sebenarnya banyak sekali ya hikmah. Jadi saya pikir saya ingin buka supaya lebih luas lagi ya. Bahwa surat Anas ini kan berada di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, kita semua tahu ya, khususnya pada saat kita membuka surat Yasin. Ternyata Al-Quran ini kan merupakan kitab petunjuk dan kitab hikmah. Nah, mari kita coba lihat dari sisi petunjuknya. Dari sisi petunjuknya sudah jelas bahwa surat Anas ini adalah merupakan surat di mana kita minta kepada Allah supaya kita dilindungi dari setan-setan yang ada dalam diri manusia dan ada dalam diri jin. Nah, dari sisi hikmahnya ternyata luas sekali. Hikmah yang terkandung di dalam surat Anas ini, mari sama-sama kita perhatikan. Para pemirsa Jak TV, kalau kita coba lihat, ternyata surat Anas itu dibuka juga dengan basmalah. Jadi Bismillahirrohmanirrohim, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi dimulai dengan Bismillahirrohmanirrohim. Para pemirsa, di sini terlihat jelas sekali bahwa kepada siapapun, ya kan, bahkan kepada setan yang ada dalam diri jin dan setan yang ada dalam diri manusia, tetap kedepankan kasih sayang. Tetap kedepankan basmalah. Kalau kita coba lihat basmalah. Basmalah artinya apa? Dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita semua tahu bahwa Asmaul Husna ada 99. Di sana ada maha menghancurkan. Di sana ada maha membinasakan. Di sana ada maha mematikan.
Tapi coba lihat, tidak ada satupun maha-maha itu yang digunakan. Yang digunakan hanya dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Atau yang lebih kita kenal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi artinya apa? Dari sisi hikmah kita bisa lihat bahwa kepada siapapun, bahkan pada saat kita menggunakan surat An-Nas, tetap kedepankan kasih sayang atau cinta kasih. Nah ini dari sisi hikmahnya. Nah lebih dalam lagi kita gali hikmahnya. Bagaimana caranya agar supaya kitab An-Nas ini bisa kita gerakkan. Atau pada saat kita bermohon kepada Allah supaya diijabah permohonan doa kita pada saat kita menggunakan surat An-Nas ini. Ternyata para pemirsa, pinnya kembali lagi dengan menggunakan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah pertanyaannya sekarang, basmalah seperti apa yang bisa kita gunakan untuk bisa menggerakkan surat An-Nas ini? Apakah cukup basmalah yang diucapkan? Sekedar diucapkan. Kalau hanya sekedar diucapkan, penjahat juga bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Orang tidak beragama juga bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang sedang dengki juga bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah pertanyaannya sekarang, Bismillahirrahmanirrahim seperti apa yang seharusnya digunakan pada saat kita ingin membaca setiap surat di dalam kitab suci Al-Quran, khususnya surat An-Nas. Ditahan dulu nih, seperti apanya nih Ustadz ya. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Saya di Tangerang. Baik, silakan keluhannya apa Bapak Syahril? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Syahril. Selamat malam. Salah penafas Ustaz ya. Setiap saya jongkok, terus bangun tiba-tiba kepala pusing dan gelap. Sudah berapa lama Bapak Syahril? Udah 3 bulan lebih lah. 3 bulan. Sudah periksa ke medis mungkin tekanan darahnya atau gimana? Belum Sempat atau belum sama sekali? sama sekali. Baik. Usianya berapa Bapak Syahril? Mohon maaf. 21. 21, berarti masih muda ya. Baik, mungkin silakan Ustadz Sony. Iya, untuk Pak Syahril saat ini saya coba lakukan deteksi ya di daerah kepala memang agak sedikit berat. Jadi walaupun usianya masih terbilang sangat muda ya, 21 tahun, saya pikir gejala seperti ini jangan dianggap enteng ya. Segera diatasin. Kalau memang jauh lokasi dari terapi kolbu, nah segera konsultasikan juga ke dokter ya atau ke medis ya untuk dicari penyebabnya kenapa. Kok sampai dari duduk Pas berdiri dia pusing. pusing seperti tadi ya. Tapi kalau dari deteksi tadi terlihat di daerah kepala sangat berat. Nah, saya khawatir ini adalah gejala daripada penyempitan ya. Maka sebaiknya menurut saya makanan-makanan yang mengandung lemak-lemak ya, santan-santan sebaiknya dihindari. Dan kalau memang ada waktu ya silahkan datang ke terapi kolbu untuk kita lakukan deteksi lebih detail ya, untuk kita cari apa yang menyebabkan kok sampai terjadi seperti ini. Karena saya pikir sesuatu lebih baik kita tanganin dini ya kan. Betul. Daripada kita biarkan ternyata toh juga harus diobatin juga. Saya pikir demikian. Dan pesan saya jangan terlalu alergi terhadap dokter ya. Tidak semua dokter itu jelek. Ya. Saya pikir yang menyebarkan isu bahwa dokter jelek itu saya pikir nggak benar ya. Tidak semua dokter jelek. Ya, banyak sekali di negeri ini dokter yang baik-baik ya. Saya yakin itu. Saya pikir demikian. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi nanti Ustadz. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Malam. Asia Max D. Koneksi internet dengan speed yang sama di semua paketnya. Besar kuotanya, maksimal internetannya. Cuma Rp99.000. Internet Max, biaya mini. Jangan stres ya pemirsa. Wajahnya blush on alami. Itu gara-gara buah doang 3 kali sehari. Coba taruhan sama saya, ntar kulitnya lebih bercahaya. Vulnerable plaque, jadi plaque yang gampang pecah dari stres adrenalin tinggi. Namanya karena narkoba, mending makan organik aja. Sehat. Kata dokter.
Baik pemirsa, masih di acara Medika Natura Malam dan masih bersama Ustadz Sony Sutrisna di sini. Dan bagi Anda ingin live interaktif bersama kami masih membuka line telepon kami di 0215155111. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Bu Muriani. Ibu Muriani. Silakan Ibu Muriani, keluhannya apa? Halo, Assalamualaikum Pak Sony Sutrisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Muriani, selamat malam. Saya mau menanyakan Pak, udah 2 minggu apa 3 minggu ya kira-kira leher saya itu kaku, sakit, terus dadanya sakit juga, kayak sesek gitu. Ibu pekerjaannya ibu rumah tangga atau mungkin ada kerjaan yang lain, Ibu? Rumah tangga. Ibu rumah tangga. Usianya berapa, Ibu? 28. Masih terbilang muda juga nih, Ustadz. Ya, terima kasih, Ibu. Nanti akan dijawab langsung bersama Ustadz Sony di sini. Silakan, Ustadz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Muriani, selamat malam ya. Tadi saya coba lakukan deteksi. Jadi kembali lagi ketegangan di daerah kepala tadi, itulah yang dia turun ke daerah leher di sini ya. Terus kemudian dia bereaksi ke rusuk bagian kanan. Ini yang akibatkan menyebabkan asam lambungnya bereaksi, dia desak ke daerah ulu hati, dia naik sehingga dadanya terasa engap. Ya, terasa sesak, engap. Jadi itu sebenarnya pengaruh dari asam lambung yang desak. Nah, ini semua dipengaruhi dari ketegangan di daerah kepala. Karena itu kalau misalkan ini dicari penyebabnya nggak akan ketemu. Jantung periksa bagus, semua bagus, tapi ibu merasa ada engap, nggak enak ya. Nah, ini kenapa terjadi begini? Karena ada ketegangan di daerah kepala tadi. Nah, untuk sementara waktu ya Ibu, tolong dicatat ya. Gorengan itu nggak boleh ya, gorengan nggak boleh dulu. Terus kemudian bumbu kacang, ya bumbu kacang seperti kayak sate, bumbu siomay ya, sebaiknya jangan. Tapi kalau diganti pakai kecap biasa nggak apa-apa. Terus kemudian kopi juga nggak boleh ya, teh nggak boleh. Nah, obat-obat yang mengandung obat tidur ya, atau obat-obat yang mengandung obat-obat antibiotik ya, yang dosis-dosis tinggi nggak boleh dulu untuk sementara waktu ya. Nah, kalau memang ada waktu silakan datang ke terapi kolbu ya, karena kita ingin melakukan terapi di daerah kepala. Terus kemudian setelah itu kita langsung mau terapi di daerah rusuk bagian kanan dan di ulu hati di sini untuk menuju ke jalur di dada tengah untuk kita lakukan terapi ya. Sebaiknya seperti ini jangan dibiarkan terlalu lama. Karena kalau dibiarkan terlalu lama nanti akan mengganggu psikis ya. Akan muncul gejala-gejala psikis, gejala kecemasan, gejala rasa takut, gejala debar-debar. Nah, ini kalau dibiarkan lama-lama akan seperti itu nantinya. Saya pikir demikian untuk Ibu. Jadi efeknya juga semakin melebar nanti ya kalau misalnya tidak dilanjutkan ya Ustadz ya. Iya, jadi akan muncul gejala-gejala psikis seperti badan berkeringat gitu. Ya, terus kemudian timbul lemas, nggak ada tenaga, jalan seperti kayak orang melayang, terus kemudian nafsu makan ngedrop, rasa percaya diri hilang dan seperti itu. Takutnya lari ke sana kalau dibiarkan terlalu lama. Saya pikir kalau emang ada waktu silakan datang untuk kita lakukan terapi. Baik, saya ingatkan buat Anda pemirsa Jak TV yang ingin langsung datang ke terapi kolbu, Anda bisa mencatat nomor telepon dan juga alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya di 021-8582-029 atau di 021-8500-413 atau di 021-705-80381. Masih dibuka line telepon kami di 0215155111. Dan dilanjut lagi nih mungkin sesuai dengan tema dan tadi penjelasan Ustadz yang ingin bagaimana cara untuk kita supaya kegunaan atau keutamaan dari bacaan Bismillah ini untuk membaca surat Anas. Ya, jadi memang basmalah ini kalau kita perhatikan ya menduduki